masuk. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Arifianti. Hey, kamu yang masih di rumah aja, yang masih WFH, apa udah WFO nih? Gimana rasanya ibu-ibu, bunda-bunda WFH, tapi ada anak di rumah? WFO, tapi anak belum masuk sekolah. Gimana nih rasanya? Ya udah, itu pas banget, relate banget sama yang aku mau sharing hari ini. Jadi beberapa waktu lalu tuh di sosial media aku tuh pada banyak yang share tentang rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang usaha apa yang bisa kita lakukan agar anak ini semakin terlindungi dari COVID-19. Aku sebelumnya ucapkan terima kasih banget sama Ikatan Dokter Anak Indonesia yang sudah peduli dengan anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa kita, yang mereka itu imunnya masih belum sekuat kita, jadi perlu perhatian lebih khusus lah, lebih spesial daripada orang-orang dewasa ini. Terus aku juga mau ngucapin sama teman-teman aku, sama rekan-rekan aku yang juga turut mensosialisasikan rekomendasi IDAI itu, agar semakin banyak ibu-ibu, bunda-bunda di luar sana yang tahu bahwa ada prosedur yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan perlindungan anak kepada anak kita. Nah, ini aku buka IG-nya IDAI. Aku cari konten yang tentang rekomendasi itu. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai aktivitas anak di luar rumah selama masa pandemi COVID-19. Ini bisa di swipe nih. Aku sosialisasiin aja biar semakin banyak bunda-bunda yang mengetahui informasi tentang anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia ini. Nah, ini latar belakangnya untuk mengingatkan masyarakat luas untuk tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat. Yang pertama, IDAI menganjurkan anak-anak untuk tetap berada di rumah. Stay at home, di rumah saja. Nah, ini protokol yang selanjutnya, ya intinya kalau kita dari luar kita harus bebersih gitu ya. Bisa dilihat sendiri di IG-nya. Nah, ini Bun, anak-anak sebaiknya tidak dibawa ke tempat umum seperti taman, pusat rekreasi, mall, tempat kerumunan, tempat bermain, playground, daycare, tempat penitipan anak, kursus, dan sebagainya. Nah, ini protokol kesehatan jika anak harus dibawa keluar, maka anak harus didampingi orang tua, menjaga jarak sejauh 2 meter, anak usia 2-18 tahun dan orang dewasa menggunakan masker. Di bawah 2 tahun dapat ditambahkan penggunaan face shield. Selanjutnya menggunakan barrier atau penghalang, menjauhi orang sakit, mencuci tangan, dan menghindari memegang mulut dan mata. 5. Penggunaan masker. Nah, baik masker maupun face shieldnya tidak serta-merta menjadikan anak terlindungi ya Bun. Yang terbaiknya tetap di rumah aja. Nah, itu dia anjuran dari IDAI tentang protokol kesehatan untuk anak-anak di masa pandemi ini. Semakin bisa kita ikuti, semakin baik ya Bunda. Nah Bunda, baik yang masih WFH di rumah saja maupun yang sudah WFO, atau misalkan mungkin ada yang sedang hamil, mau mempertimbangkan mau anak mau dijaga siapa setelah nanti mulai masuk kerja, kamu pas banget join di channel aku ini. Oke, kondisinya ini sama banget kayak aku yang di sini tinggal bertiga sama anak sama suami. Orang tua kami jauh di belahan bumi lain. Enggak sih, enggak selebih itu. Jadi intinya orang tua kami ada di luar kota, sehingga kami bukan orang beruntung yang bisa menitipkan anak ke orang tua. Dan kami juga tidak menggunakan neni, sudah cukup dramanya. Kami biasanya menggunakan daycare. Nah, ini kan kondisi istimewa yang kita nggak pernah menduga-duga akan terjadi pandemi ini. Jadi ini benar-benar out of control kita, benar-benar di luar pertimbangan kita waktu menggunakan daycare, tapi sehingga kita nggak punya pilihan lain. Jadi udah seminggu ini anakku dititip ke daycare. Tentu saja udah 3 bulan libur, pertama kali dititipin
pasti nangis kayak di awal video tadi. Nah bunda, mungkin ada yang nanya, udah WFH tapi kok nggak bisa sih anak di rumah aja, kan lebih aman kayak gitu. Aku gini ya, WFH itu tidak sama dengan libur bunda, itu masalahnya. Bisa jadi WFH itu semakin pekerjaan semakin banyak. Karena apa? Karena orang kantor khususnya, orang tuh sudah tahu bahwa kita lebih efisien terhadap waktu, kita tidak perlu melakukan perjalanan, kita tidak perlu melakukan siap-siap, mandi, dandan, ganti baju. Itu waktu yang bisa dioptimalkan untuk bekerja. Mungkin pemikiran orang kantor seperti itu, sehingga aku merasa ketika WFH ini pekerjaan sama saja atau bahkan lebih tinggi loh. Jadi WFH itu tidak libur. Jadi meskipun aku dan suami sama-sama WFH, ada waktu dimana aku dan suami itu sama-sama vikon, sama-sama ada meeting jam 9 ada, jam 2 ada. Jadi anakku nggak terpantau, dia bisa melakukan apa aja. Dan kadang aku kaget gitu, dia melakukan sesuatu yang berbahaya gitu buat dia sendiri. Jadi harus banget terpantau, meskipun bekerja ini yang susah, pekerjaan jadi tidak punya selesai. Dan akhirnya aku pun lama menyelesaikan, lama juga aku waktuku sama dia. Nggak, kapan ini waktuku sama dia kalau pekerjaan nggak beres-beres. Nah ada juga waktu dimana suami aku ini dinas, ngantor, dinas, nggak pulang ke rumah gitu. Jadi aku harus sendirian di rumah. Bayangin, udah mah WFH, aku harus nyiapin makanan anak di rumah dengan segala tetek bengeknya, kayak cuci piring dan lain-lain, ngebersihin yang dia acak-acak. Terus aku juga harus jagain dia. Jagain itu tidak sekedar jagain loh. Jadi ternyata setelah punya anak ini, yang berat tuh bukan jagainnya, tapi bagaimana anaknya melakukan kegiatan yang macam-macam yang kita nggak menduga-duga. Itu yang bikin aku khawatir gitu. Jadilah anak ini ke daycare. Nah, jadi perlu dicatat juga bahwa konten ini bukan bermaksud untuk mengajak untuk tidak peduli dengan rekomendasi IDAI, bukan sebuah ajakan untuk mengabaikan, tapi sharing bagaimana kita bisa mengoptimalkan perlindungan terhadap anak yang dititipkan ke daycare. Mau tidak mau, orang tua, aku yakin banyak banget orang tua di luar sana yang mengambil keputusan itu. Nah bunda, setelah 3 bulan libur di daycare ini, selama WFH, kedua orang tuanya WFH, itu banyak banget dampak yang aku rasakan setelah anak aku tuh di rumah aja. Karena aku tinggal kerja ini, dia jadi banyak banget waktunya untuk screen time. Jadi dia hanya pindah media aja dari handphone, laptop, TV, handphone, laptop, TV. Bahkan dia sebelum tidur minta bangun tidur itu yang dicari tayo, dan Migo malam hari pun yang dicari tayo. Itu luar biasa banget. Aku nggak pernah ngasih screen time sebanyak itu ketika sebelum WFH. Kemudian anak itu nggak terpantau. Pernah suatu ketika ternyata dia ambil garpu, ambil sumpit gitu tanpa kita mengetahui. Ya alhamdulillah dia nggak kenapa-napa gitu. Tapi kalau sampai ada kenapa-napa, kita sebagai orang tua pasti merasa bersalah banget, dan anak bisa jadi terluka gitu kan, karena dia ngambil barang-barang yang dia nggak tahu bahwa itu berbahaya. Terus kemudian kalau kasusnya di aku, anakku tuh ngeluarin semua isi kitchen set, ngeluarin semua isi lemari, mainan beras, mainan sabun cucian piring, tuh bener-bener bikin rumah aku kacau. Udah mah aku misalkan sendirian jaga anak, kerja, lihat rumah seperti itu, beneran aku stres. Aku jadi kayak pengen marah gitu rasanya. Terus aku jadi kayak lebih sering marah-marah ke anak. Anakku pernah, bayangin anakku manjat rak jilbab yang ringkih itu, yang beli 50 ribuan di Shopee, terus dia ringkih, dipanjat dong. Jadi dia jatuh jadi serpihan kecil-kecil part kayak pipa gitu. Ya aku langsung marah, aku refleks marah. Terus itu akan jadi part-part kecil yang susah lagi dirangkai. Masalahnya oke lah gitu, itu bisa dirangkai, tapi dia jangan-jangan bahaya jatuh kan, dia jatuh ketika manjat itu gitu. Nah itu tuh aku khawatir banget di situ. Abis marah ke dia tuh aku sempat mikir gitu, selama ini aku mempertahankan anak di rumah ya demi COVID,
Kemudian aku sampai menjadi kayak gitu ke anak, jadi pemarah, jadi tensinya tinggi ke anak gitu, bawaannya pengen marah-marah gitu. Jadi ya jangan dikira anak seneng juga ya di rumah, tapi ya balik lagi. Aku setuju kalau ada yang bilang kesehatan itu nomor satu, iya memang kesehatan nomor satu. Tapi ibu, bapak, teteh, bunda, kita nggak pernah tahu loh kesehatan mental seorang ibu tuh sekuat apa. Nggak bisa kita judge dari luar, oh ibu ini kuat, pasti bisa gitu. Ada juga yang bilang, ya namanya juga orang tua, kita harus melakukan apa aja yang penting anak di rumah gitu, dia aman dari COVID. Baca kan tadi rekomendasi dari Indai bahwa anak di rumah saja tuh belum tentu loh dia aman dari COVID. Ya meskipun anak yang di daycare jauh lebih beresiko tentu saja. Ya lakukanlah apapun bun yang kamu bisa, suamimu bisa, asal anak sehat, anak nggak terpapar, anak nggak sakit gitu. Bun, aku tidak mencari kebenaran, tapi aku merasa diri aku sebagai orang tua, sebagai ibu, aku juga perlu sehat terlebih dahulu, baru kemudian aku menjaga anak. Tidak hanya kesehatan fisik ya, jadi kayak cuci tangan enggak, tapi aku merasa perlu sehat secara mental dulu, baru kemudian aku bisa merawat anakku dengan baik. Dan balik lagi, tidak ada yang bisa benar-benar tahu kesehatan mental seseorang itu sekuat apa gitu. Belum lagi bagi orang tua yang udah WFH, aku mending nih masih WFH. Suami aku meskipun WFH beberapa kali ke kantor, beberapa kali dinas, tapi ada loh orang tua yang salah satu atau bahkan dua-duanya udah WFO bun, dan itu benar-benar nggak ada pilihan lain ya, kecuali bagi yang bisa dititip ke yang tadi yang aku sebut ya, ke orang tua, ke mertua, ke nenis yang udah langganan, yang udah lama di rumah kita gitu. Ya bersyukurlah yang punya support system seperti itu, tapi aku yakin banyak yang hanya punya pilihan kembali menitipkan anak ke daycare. Jadi apa aja yang bisa kita lakukan untuk anak kita? 1. Tingkatkan efektivitas dan efisiensi bekerja. Semakin kita efektif, semakin kita efisien, semakin sedikit waktu yang kita gunakan untuk bekerja dengan tetap memperhatikan hasil dari pekerjaan kita. Nah, kalau ada sisa waktu bisa banget tuh kita pakai buat bersama anak kita gitu. Kalau di kasus aku pakai paket nih. Jadi kebetulan di daycare ada paket namanya paket setengah hari gitu. Aku pakai paket setengah hari. Jadi aku akan nitipkan anakku ke daycare pada pukul 8 sampai jam 12 siang, sekitar habis dia makan siang. Untuk hari dimana aku diagendakan meeting jam 9 pagi. Nah, kalau ada agenda jam 2 gimana bun? Ya aku sesudah aku jemput anakku jam 12 itu aku masih dia susu, terus dia tidur. Biasanya dia tidur sampai jam 4 sore. Aku bisa tuh meeting jam 2. Nah, kalau misalkan aku sedang tidak ada agenda, atau misalkan pekerjaan aku bukan pekerjaan yang harus bertatap muka gitu, aku nggak nitipin anakku ke daycare bun. Beberapa meeting kan bisa kita misalkan Zoom gitu, aku bisa lewat handphone. Kita bisa lah menilai urgensi suatu meeting, kapan kita perlu menampilkan muka, kapan kita perlu ngobrol banyak, kapan meeting itu di komunitas besar sehingga kita hanya sebagai pendengar gitu. Nah, di meeting-meeting yang besar itu biasanya aku di handphone, aku pasang headset, aku bisa ngikutin kemanapun anak main gitu. Nah, bagi yang WFO, sekarang aku lihat banyak ya kantor yang sudah punya absensi online gitu, jadi check in check outnya bisa di handphone. Nah, tetap bagi yang sudah WFO, tingkatkan efektivitas dan efisiensi bekerja sehingga waktu kita bekerja lebih singkat. Jadi ibu, bapak bisa pulang lebih awal ke rumah, bisa segera ketemu anak. Tentu saja ya, perhatikan protokol kesehatan ketika sudah nyampe rumah. Tapi bagi kantor yang masih belum ada presensi online, ya sudah Bu, kamu kuat, kamu hebat. Aku doakan semoga ibu, bapak, dan anak, dan kita semua umumnya terlindungi dari pandemi COVID ini. 2. Pastikan lingkungan rumah dan orang tua sudah mentaati protokol kesehatan. Jangan sampai nih, nauzubillah min dzalik, anaknya sakit, terus yang disalahin daycare-nya. Ini gara-gara daycare nih, padahal orang tua di rumah aja jarang cuci piring, atau di rumah aja jarang mandi. Ya kalau WFH emang seringnya mandi telat ya, tapi bukan berarti jarang mandi.
ketiga, tidak menggunakan alat-alat yang digunakan secara bersama-sama di daycare. Jadi memang susah ya Bun, kalau misalkan mainan di daycare tuh pasti digunakan bersama-sama gitu. Nah, apa sih yang bisa kita bawakan dari rumah? Tempat makan. Biasanya kalau di daycare tempat anakku tuh dapat makan siang di sana, ya berarti satu paket tuh alat makannya sama kayak teman-temannya gitu. Tapi sejak COVID ini, sejak sarapan, sejak makan siang, aku selalu bawa tempat makan, sendok, gelas dari rumah, bawa sendiri. Kemudian untuk paginya kan aku bekal juga, jadi otomatis udah pakai kontainer dari rumah gitu. Keempat, selalu sediakan hand sanitizer dan sabun di tas. Sebenarnya sih kalau soal sabun dari awal juga selalu bawa sabun ya, bahkan ditinggal di daycare, sabunnya itu sabun handuk ditinggal di daycare untuk mandi gitu kan. Tapi di era pandemi ini hand sanitizer itu menjadi penting juga untuk dibawa, karena kalau anakku sendiri tuh kadang tuh disuruh cuci tangan, dia bukan jadi cuci tangan, dia jadinya mandi karena basah semua badannya. Jadi kalau misalkan hanya keperluannya untuk cuci tangan yang kotornya nggak sedikit, mungkin dia habis ngambil makanan jatuh ya, sehingga tangannya ada minyak, itu aku pakai hand sanitizer. Tapi kalau misalkan dia sudah menyentuh banyak objek-objek yang aku rasa berbahaya kayak gagang pintu, handphone, baru dicuci tangan gitu. 5. Selalu sediakan masker dan face shield. Nah Bunda, aku pernah baca dari mana, kalau nggak salah dari Instagram Ikatan Dokter Anak Indonesia juga ya. Jadi anak di bawah 2 tahun itu lebih baik menggunakan face shield karena ritme nafasnya yang kecil bisa jadi membuat dia susah untuk bernafas. Jadi pakai face shield aja. Nah, di atas 2 tahun baru disarankan menggunakan masker. Nah, anakku ini kan belum 2 tahun. Kabar aku pakein masker, dia mau, cuma memang dia nafasnya sambil buka mulut gini. Gitu. Jadi aku kasihan gitu, aku kasih face shield akhirnya. Tapi memang itu sudah menjadi kebiasaan dia, ketika diajak keluar dia pasti minta masker. Begitu buka pintu dia udah langsung minta masker. Begitu pula pas dia datang, maskernya langsung dilepas. Jadi sudah menjadi kebiasaan anak kecil bahwa dia keluar pakai masker dan pulang masker bisa dilepas. Untuk face shield agak susah sih pertama kali pindah dari masker ke face shield, padahal kan niatnya untuk melindungi dia juga, karena kayak dia tuh jadi risih gitu kan, ada bunyi-bunyi plastik atau gimana dicopotin terus ujung-ujungnya dia malah pegang muka gitu, pegang muka pakai tangan, jadi kotor gitu. 6. Selalu ikuti protokol kesehatan ketika nyampe rumah. Jadi anak diganti bajunya, atau kalau misalkan bisa dimandiin sekalian, kemudian tidur siang gitu. Selalu biasakan anak cuci tangan dengan sabun. Anakku saking dia seringnya disuruh cuci tangan pakai sabun, dia sampai mainan sabun. Dia bilang cuci tangan, tapi nggak dibilas. Ketujuh, ini agak susah sih, bisa tergantung daycare masing-masing. Jadi kalau di daycare anak aku, kami para orang tua anak yang dititipkan ke sana membuat kesepakatan dengan pihak daycare akan protokol-protokol kesehatan apa yang wajib dipatuhi. Misalkan ketika kita datang, kita hanya pakai sampai pagar depan, Bun. Kita tidak boleh masuk demi menjaga sterilitas tempatnya ya. Terus kita diukur suhu badan. Kemudian kita wajib cuci tangan sebelum kita menjemput dan memegang anak, itu wajib kita cuci tangan. Kemudian dari pihak daycare juga ada komitmen bahwa setiap hari mainan anak-anak itu disteril, termasuk puzzle, rumput, semua yang menjadi media pembelajaran itu akan disterilisasi, termasuk tempatnya akan disterilisasi. Itu perjanjian dengan pihak daycare-nya ya. Kemudian
kapasitas anaknya dikurangi banget. Jadi sebelumnya kalau di tempat anak aku tuh sekitar 30 atau 40 kali ya, segituan, atau 30-an lah, anggap aja segitu. Itu sekarang cuma jadi 15 orang aja. 15 orang tuh pasti ada yang nanya, milihnya gimana bun? Kalau di sini pilih yang bulanan aja. Jadi mereka nggak menerima yang harian dulu, yang mingguan dulu. Biar apa? Biar mereka bisa pas yakin hari ini anak yang di sini tidak lebih dari 15 orang. Kalau misalkan di daerah anak aku gitu. Jadi dikurangi banget sampai sekitar 50% anaknya. Terus kemudian para pengasuh yang ada di sana semua wajib cuci tangan, kemudian menggunakan masker, mengikuti protokol kesehatan ketika. Oke Bunda, itu dia beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan perlindungan anak-anak yang harus dititipkan ke daycare. Semoga kita para orang tua, para anak-anak selalu diberikan kesehatan, terlindungi dari virus ini, apalagi anak-anak. Semoga juga pandemi ini segera berakhir sehingga anak-anak bisa bersosialisasi normal dengan teman-temannya. Kita juga bisa bekerja dengan kontribusi lebih baik. Dan juga kita bisa kembali beraktivitas di luar rumah dengan anak-anak lagi, main ke kebun binatang, main ke taman. Ya, semua orang pasti dirugikan dengan virus ini. Kita mau berangkat dulu. Nanti mau sekolah. Semoga video ini bermanfaat. Kalau suka, jangan lupa subscribe ya, dan komen di bawah ini mau bahas apa lagi minggu depan. Oke, kita berangkat dulu. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.